DP-nya Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat naik Mercy, rakyatnya jalan kaki. Wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan pete. Wakil rakyat keluar negeri, rakyatnya keluar ingus. Wakil rakyat gajinya naik, rakyatnya pada bengek. Wakil rakyat numpuk utang, rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan merdeka tapi bingung. Ini yang dinamakan bingung tapi merdeka. Aja yang tinggalnya di Bintaro itu macet, nggak benar, sama sekali nggak benar. Yaitu tadi bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR gitu. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Naik mobil mewah dari Bintaro ke Senayan dan ngeluh macet, terus dijadiin alasan minta tunjangan sampai 50 juta. Mbak, kalau gitu jutaan rakyat pekerja juga berhak dong minta tunjangan juga. Coba pikir, rakyat tiap hari PP dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, desak-desakan di KRL, Transjakarta, berdiri sejam lebih, gaji UMR, tetap harus bayar kontrakan, tetap harus bayar ongkos transport. Gak ada yang tiba-tiba disubsidi puluhan juta. Pertanyaannya, kenapa kalau DPR macet ada tunjangan? Tapi kalau rakyat macet jawabannya cuman sabar. Kalau macet bisa jadi alasan nambah tunjangan, harusnya rakyat juga bisa dong minta tunjangan kemacetan. Setuju nggak? Atau emang macetnya DPR lebih mahal daripada macetnya rakyat biasa? Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang lebih layak dapat tunjangan? DPR atau rakyat pekerja yang tiap hari kejar macet buat cari nafkah? Jangan lupa follow kalau lo suka konten ngoceh kayak gini. Ke Sudirman emang rada macet bu kadang, makanya kita prepare jauh lebih awal biar nantinya kalau macet masih ada selang waktu. Gue masih nggak ngerti nih guys konsepnya mendukung kenaikan gaji dikarenakan rumah yang jauh macet jadinya mungkin bisa telat dan lain sebagainya, sedangkan orang di luar sana juga sama kok. Bahkan di luar sana banyak loh orang-orang yang rumahnya di luar kota tapi masuknya jam 9, mereka bela-belain subuh tuh udah siap-siap, bahkan subuh tuh udah pada jalan. Dan sebetulnya kan memang dari zaman kita sekolah, misalkan kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Guru tuh nggak peduli mau rumah lu jauh dan lain sebagainya, peraturannya lu masuk jam 7. Kalau lu telat artinya lu yang salah. Itulah yang namanya belajar kedisiplinan. Orang-orang di luar sana sebagai rakyat yang janjinya akan dilayani sebaik mungkin, mereka itu banyak loh yang bangun tidur, sholat subuh langsung berangkat, rela dempet-dempetan di KRL demi apa? Biar enggak telat masuk kerja. Semua orang mau yang kerja nggak kerja itu semuanya kena macet. Apakah harus serentak aja ya satu Indonesia naik gaji? Biar apa? Biar yang rumahnya jauh itu bisa ngontrak atau ngekos deket kantor gitu. Bintaro ke Mbak Nafa Urbas, Mbak Nafa yang terhormat, anggota dewan, nih curhat di soal tunjangan rumah 50 juta anggota DPR. Katanya 50 juta itu wajar karena banyak anggota DPR yang dari luar kota. Nah terus dia curhat juga nih, rumahnya itu dari Bintaro ke Senayan macet. Jadi wajar dapat 50 juta. Nih Mbak Nafa Urbas, saya ajarin ya Mbak Nafa, anggota dewan yang terhormat, naik ojek dari rumah ke stasiun Jurang Mangu ya, itu 12.000 Mbak. Terus habis itu naik stasiun, udah di Jurang Mangu, naik ke yang arah Palmerah. Nah 3.000, 15.000 tuh udah. Nah dari Palmerah Mbak bebas mau jalan kaki bisa. Kalau mau ini jalan kaki nggak apa-apa. Atau Mbak kalau misalkan malas jalan kaki panas ya kan, anggota DPR nggak boleh panas. Mbak naik ojek lagi 12.000 lagi. Jadi total berapa? 27.000 Mbak. 30.000 lah kita pasin, oke? Nah 30.000 sehari dikali 20 hari kerja cuma 600.000 Mbak. Nggak pakai macet.
Terus menurut Mbak, kita 40 juta pekerja Indonesia yang gajinya di bawah 5 juta menurut BPS tuh, data statistik loh Mbak saya ngomongin, itu nggak macet-macetan. Itu nggak ngerasain jadi pepes di kereta. Itu nggak ngerasain panasnya ibu kota gitu. Kan katanya wakil rakyat, jadi harus merasakan yang dirasakan oleh rakyat dong Mbak. Ya, Mbak Nafa yang Saya macet dari Bintaro ke Sudirman. Sama Bu, saya juga kena macet. Ini saya dari mana nih? Buaran ke Kelapa Gading aja macet. Lah ibu enak kena macet, mobilnya mewah, disupirin. Nah yang nyupir sendiri nggak usah nyupir sendiri deh. Kalau nyupir sendiri pakai mobil masih alhamdulillah kena macet. Nah itu yang naik motor, yang jadi pepes di KRL, gimana itu Bu? Sama Bu, semua kena macet. Saya macet, ibu macet, semua yang di sini juga kena macet. Berarti yang dibenerin bukan tunjangannya, Bu, karena kita aja yang kena macet nggak minta tunjangan, nggak minta kompensasi. Berarti yang harus dibenerin adalah tatanan kotanya. Gimana caranya biar jadi tidak macet? BTW Bu, nih kita yang naik mobil juga nyumbang macet. Tahu soalnya kita naik Transum, betul tuh begitu. Tuh, lu lihat tuh. Kata dia nih, saya tinggal di Bintaro aja macetnya gila, kata dia gitu. Siapa yang nyuruh lu jadi dewan, ha? Gue tanya. Rakyat nyuruh nggak lu jadi dewan? Lu kalau orang ikhlas buat belain rakyat, jangan ngejabat. Lagi juga, apa sih kerja lu? Orang ada rakyat yang lu belain. Lu belain kepentingan lu sendiri. Kalau nggak ikhlas jangan ngejabat. Gua koar-koar di media nih, belain orang banyak, terutama belain diri gua sendiri ya. Ada nggak yang gaji gua? Ada nggak yang bayar gua? Nggak ada. Karena apa? Karena gua ikhlas. Karena makin kemarin nih, rakyat makin ditindesin gak yang malu lu pada. Kerja nggak pernah belain rakyat, lu minta gaji gede lo, minta tambahan gaji juga lo. Kalau lu nggak ikhlas bantuin rakyat, jangan ngejabat. No, contoh negara maju, Swedia, no, lu lihat. Emang ada DPR yang difasilitasin? Kagak ada. Kemana-mana juga pada beli anon sendiri dia. Gua keluar-keluar di media nih, emang ada yang bayar gua? Kagak ada. Karena apa? Karena gua ngerasa sebagai rakyat nih ya, lu pejabat nindesin rakyat semua. Kebijakan-kebijakan gak jelas, duit rakyat gak tahu kemana, APBN tekor terus. Tuh yang bikin gue bersuara. Rakyat miskin masih banyak. Emang lu ada yang peduli lu? No, yang pada tidur di kolong jembatan, emang lu peduli? Kagak, gue jambak lu. Lagi juga gak ada yang nyuruh lu ngejabat. Enak gue sama DPR, ngapa tahu? Rumah jabatan. Ini Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan sebagainya full jadi sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara. Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuma itu saja yang ada perubahan yang lain aja. Tapi Mbak Puan, 50 juta itu kan dinilai terlalu besar oleh masyarakat. Tanggapan Mbak Puan seperti apa? Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Namun apa hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Jadi mohon apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat kami sangat memperhatikan. Anjing, ini gue mau bahas sih, sumpah demi apapun gue seumur hidup gak bakal nyoblos caleg. Mau dikasih amplop berapapun gue gak bakal coblos. Anjing lu, 12 juta sebulan buat beli beras apaan itu, anjing lu. Mayoritas rakyat Ada kenaikan. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Gaji kita nggak naik, Kak. Gaji kita nggak naik. Nih, lo lihat nih. Rincian gajinya anggota DPR, guys.
dari gaji pokoknya gue udah gak setuju harga segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat, ya kan pengabdian loh. Ini yang gak masuk akal ya, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tau gak sih? Ngapain dikasih tunjangan komunikasi yang paling menggosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Juri lah. Dia lebih menggabungkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Ya apaan, kocak. Lu masih ingat gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu, cicilan rumah diklik sampai dengan 24 juta? Ini 50 juta per bulan. Rumah apa yang rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. Sekian. Ya, tunjangan bensin kan sekian, tapi kan gak cukup ya karena dewan itu kalau jalan jauh begini-begini di luar pendapatan. Rakyat lu naik KRL, sampai desek-desekan, sampai udah kayak train tubusan. Kalau mau tahu pernah naik nggak? Pernah naik KRL nggak? Pernah nyobain nggak tuh bau keringat, bau kaki, bau ketek semua nyampur? Bisa-bisanya kagak bersyukur Pak. Tunjangan beras sampai berjuta-juta. Ngebiayain satu kelurahan apa ya? Bagaimana tuh tunjangan beras? Ya Allah, rakyat lu tuh berasnya dioplos. Istighfar kata gue mah istighfar. Ada tunjangan komunikasi, kayak komunikasinya bener aja. Astagfirullahaladzim. Maksud gue gini ya, seenggaknya lu punya empati. Lu dapat gaji besar, bersyukur. Jangan lu seolah-olah kagak cukup. Ya Allah, lihat rakyat lo udah mau nyari makan sampai jungkir balik kita. DPR ini ketahuan menikah dengan koruptor, tapi kalau terseret korupsi sekarang KPK akan dipersulit. Awalnya orang-orang mencari tahu ibu berkerudung merah yang joget-joget karena gajinya naik. Setelah ditelusuri, ibu itu bernama Sada Restuwati yang dulunya seorang guru. Dia lalu menikah dengan Maskur Afandi yang korupsi ternak sapi 49 miliar. Sementara itu, anak Ketua Partai Amanat Nasional Putri Zulhas juga menikah dengan mantan Bupati koruptor Zumi Zola di tahun 2024. Padahal 2022 Bupati itu baru keluar dari penjara setelah korupsi 16,3 miliar. Kok mau ya Pak Zulhas anaknya nikah sama koruptor? Anehnya Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni minta KPK untuk lapor dulu ke ketua partainya jika ingin menangkap kader partai yang korupsi. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Ada yang komen, kocak ini mah kong kali kong. Kamu setuju nggak? Aku suka membongkar akal-akalan DPR. Follow kalau kamu mau tahu sisi gelap wakil rakyat. Aku baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Lo makan apa anjir? 12 juta per bulan. Wow, beras lo dari mana? Terbuat dari emas ya? Iya, terus yang lo kasih makan itu rumah lo isinya 1 RT, 1 RW begitu. Hah? Udah gitu ada lagi PPh 21-nya kita juga yang bayarin anjir. Babu yang satu ini ngelonjak banget ya sumpah. Kita aja yang pendapatannya cuman berapa gitu dipotong-potong terus sama PPh 21. Lu udah take home pay-nya ratusan juta nggak mau bayar pajak juga. Luar biasa kampret lu emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Matematika bersamaku. Koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Kita memulai tambah-tambahan kali-kali ya. Kita mau ngasih tahu dulu ke Bapak Wakil DP. Halo Bapak, salam kenal, saya Rania. Saya sarjana hukum Pak. Nih kalau Bapak nggak tahu nih saya kasih tahu ya Pak ya. Dalam 1 bulan itu ada 30 hari, ada yang 28 hari dan ada yang 31 hari. Jadi kalau 1 bulan Bapak dapat kos-kosan 3 juta, itu bukan berarti dihitung sesuai dengan hari kerja Bapak 3 juta per hari Pak, tapi 3 juta per bulan. Pertanyaan saya, kos-kosan mana yang nyewain per hari 3 juta? Bapak nyewa kos-kosan apa nyewa rumah konglo Pak? Astagfirullahaladzim. Gue mah Herman. Nih psikotes DPR gimana sih seleksinya ya Allah? Itu namanya Bapak bukan ngekos Pak. Bapak sewa rumah di Pondok Indah di Menteng di Kemang Timur. Segitu Pak harganya sebulan tuh. Lagi pertanyaan saya, anggota DPR mana sih Pak yang pada ngekos 3 juta? Allahu Akbar. Segala ada tunjangan kehormatan begini. Bendera lu dihormatin ha? Ada aja lagi tunjangan komunikasi sampai 15 juta. Buat apa? Biar pulsa, biar gak disadap handphonenya. Nggak tahu kalau misalnya melakukan No, pada minta gaji gede-gede emang udah ngasilin apa buat rakyat? Pertanyaan gue. Tuh lo lihat kasus Zara kemarin 1 kilo cacing di badannya. Lalu pada joget-joget. Astaga. Kata gue mending liatin sekitar. Kan program presiden kita apa?
Makan sehat bergizi. Itu ada anak cacingan, berarti kan nggak bergizi. Nggak terpenuhi semua gizinya. Mending boy, coba dah. Mending kasih kelayakan dulu buat rakyat. Aduh Bapak, ya Allah Pak, pusing kepala saya Pak ngeliat Bapak Pak. Ampun. Ya mungkin ada lagi teman-teman semua yang pada mau ngasih hitung-hitungan ke Bapak ini. Tunjangan beras juga tunjangan beras. Suka. Ya Allah. Udah begitu dulu, kapan-kapan lagi ngopi. Ini ya, ini yang pakai kacamata hitam ini mengatakan bahwa jangan membandingkan anggota DPR dengan rakyat jelata seperti tukang beca ataupun buruh. Ada statement dari salah satu anggota DPR RI yang mengatakan bahwa jangan membandingkan anggota DPR dengan rakyat jelata seperti buruh ataupun tukang beca. Coba bayangin, yang pilih mereka itu rakyat, yang bayar gaji mereka itu rakyat lewat pajak. Tapi sekarang rakyatnya itu disebut jelata sama anggota DPR ini. Pertanyaan gue cuma satu nih Pak, kalau bukan untuk rakyat jelata kalian bekerja, terus anggota DPR ini bekerja buat siapa? Buat rakyat elit begitu? Kalau Anda mengatakan bahwa rakyat jelata beda dengan anggota DPR, iya Pak, gue akuin emang beda Pak. Kalau bedain Bapak dengan rakyat jelata, minimal rakyat jelata kalau mau makan menggunakan hasil keringat sendiri, sedangkan Bapak kalau mau makan harus menggunakan uang dari rakyat jelata ini. Kenapa Pak Anda setuju sama statement saya? Saya cuma mau ingatkan Pak, tunjangan rumah yang Bapak dapat tiap bulan sebesar 50 juta, gaji tiap bulan, fasilitas mobil mewah, dan tunjangan-tunjangan lainnya itu dari mana Pak? Dari kami Pak, dari orang yang kau anggap rakyat jelata ini. Kalian asik menari-menari, berjoget-joget di atas penderitaan rakyat jelatamu ini, sedangkan rakyat jelatamu masih harus berpikir, apakah besok masih bisa makan? Yang bikin ngakak lagi, mereka seolah lupa, tanpa kami rakyat jelata nggak akan ada kursi empuk yang akan kalian dapatkan di Senayan. Kalian itu hanya baik kepada kami ketika kalian membutuhkan kami, membutuhkan suara kami. Sedangkan pada saat kalian duduk, kalian mengatain kami sebagai rakyat jelata. Kalau kalian mengatakan jangan membandingkan kalian dengan rakyat jelata, itu artinya Anda menganggap kami itu jauh berada di bawah kalian. Jadi buat apa kita membutuhkan seorang wakil rakyat yang sangat meninggikan dirinya untuk mewakili suara kita yang ujung-ujungnya kita dipandang enteng dan dipandang rendah dan dikatain rakyat jelata. Kalau kalian mengatakan sebelum kami masuk ke anggota DPR, kami memiliki penghasilan sendiri. Terus buat apa kalian mengajukan sebagai anggota DPR kalau tidak bisa membantu menyuarakan suara kami? Intinya gini Pak, kalau Bapak tidak ingin dibandingkan dengan rakyat jelata, terus Anda mewakili suara siapa? Suara siapa yang Anda wakili? Ingat Pak, rakyat itu bukan jelata. Rakyat itu bos Anda. Kalian bekerja untuk kami, yang gaji pun itu kami. DPR itu pegawai rakyat, bukan penguasa rakyat. Kalau kalian benar-benar tidak bisa merasakan penderitaan rakyat, sudah waktunya DPR itu dibubarkan. Untuk apa kami memiliki DPR yang tidak bisa mewakili suara rakyat? Ingat Pak, kami tidak butuh DPR, tapi DPR butuh kami. Kalau kalian sudah tidak bisa menjadi penyambung lidah kami, buat apa kami butuh kalian? Rakyat tidak butuh kalian. Dengan seenaknya kalian mengatakan kami rakyat jelata. Tanpa kalian mikir, kalian tanpa kami nggak mungkin akan ada duduk di kursi Senayan. Pikir baik-baik Pak. Kami ini rakyat miskin, tapi masih punya Tidak ada naik tunjangan beras, kami cuma dapat 12 juta. Cuma dapat 12 juta per bulan untuk beli beras. Coba aku hitungin. Harga beras premium itu kira-kira 15.000 per kilo. Yang medium 12.000 per kilo. 12 juta itu bisa beli berapa? Coret gini 400 kilo. Kalau yang medium berarti 1.000 kilo atau 1 ton. 1 ton beras. Terus sekali makan rata-rata itu pakai 100 gram nasi. Berarti kalau sehari 3 kali 300 gram. Dalam 1 bulan 300 dikali 30 yaitu 9 kilo per bulan. Anggap aja kita yang beras medium 1.000 kilo, ya kita bisa makan selama 1.000 dibagi 9 yaitu 111 bulan. Itu tuh 9 tahun guys. Sedangkan tunjangan ini adalah per bulan. Buat apa? Kalau cuma buat 1 orang 9 kilo per bulan, beras premium aja itu 135.000. Buat sekeluarga dikali 4 itu cuma 540.000. 12 juta ini hitungannya gimana? Gimana? Kenapa 12 juta? Gak ngerti aku. Ini bisa buat makan 1 kampung ini. Atau kalau kita 3 juta, padahal Masa ngontrak 3 juta per bulan? Lah, itu di daerah mana? Semua terang-terang saya aja kalau ngontrak sebulan 10 juta. Masa Bapak 3 juta?
Terus kalau misalnya yang kayak Bapak bilang 3 juta per hari daerah Senayan, pasti ini area-area Fairmont nih Pak Nah kalau menurut saya ya oke sih. Cuman tapi biar gimana tuh suka macet tuh Pak. Soalnya kan situ suka banyak konser. Terus kalau misalnya ada konser di situ ntar Bapak susah kalau misalnya mau meeting atau mau ikut konser. Kalau menurut saya sih kayak 3 juta per hari itu masih kurang. Soalnya daerah situ kan agak crowded gitu ya Pak. Gimana kalau kita yang agak back to nature gitu? Ya minimal 50 juta lah sehari gitu. Itu tuh areanya dekat-dekat laut gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya ngigo gitu jatuh ke laut terus dimakan hiu. Jadi tuh auranya kayak di Maldives gitu Pak ceritanya. Jadi bisa sambil refreshing gitu kan. Gimana menurut Bapak, mau nggak saya hitungin anggarannya? Ini loh saya hitungin. Terus kan ada lagi nih Pak ya anggaran beras nih, beras 12 juta. Kedikitan atuh mah Pak, itu kesian nanti kalau misalnya anggota-anggota DPR kan kerjanya pada berat banget ya. Berat, meeting gitu ya, sidang apa segala macam. Nanti kan kesian kalau misalnya sakit, nanti pada tidur kalau lagi kerja. Terus kalau menurut saya mah ya Pak, ini nggak cuman anggaran beras aja, kalau bisa anggaran air minum ya, sampo ya Pak, itu pedi-meni semua. Soalnya biar nanti pada glowing semua, kan enak tuh kalau misalnya lagi meeting ya, ngeliatnya pada glowing-glowing kagak butek. Gimana Pak? Kok nggak saya hitungin anggarannya? Kos 3 juta per malam di Jakarta. Mana dapat? Nih kemarin ya aku nginep di Hotel Grand Indonesia aja. Di Hotel Grand Indonesia itu sehari minimal paling murah itu 3,6. Terus setara anggota DPR kayaknya kan nggak mungkin gitu kan kalau dia harus nginep di Oyo ya. Itu nggak kelas banget deh. Jadi ya cocoknya memang Grand Indonesia, Pullman, terus di mana itu hotel yang seberangnya DPR yang tinggal loncat. Nah itu juga kan bintang 5, itu baru cocok buat mereka. Jadi kalau memang targetnya 3 juta per malam, itu ya memang mereka pasti nombok sih ya, nombok. Pasti ngurangin gaji. Namanya juga kan wakil rakyat yang terhormat ya, jadi ya memang harus begitu, harus dengan gaya hidup yang luar biasa. Kalau rakyatnya kroco-kroco itu mah ya tetap aja tidur di kolong jembatan gitu aja nggak apa-apa ya. Kalian nggak usah pada ngiri, Kalian yang misalnya baru dapat gaji 3 juta sebulan, yang artinya kosnya mereka satu hari ya udah gitu loh. Namanya juga rakyat ya nggak sih? Namanya juga rakyat. Anggota DPR dapat tunjangan bensin 7 juta dan tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan. Wow, gila kan? Ini tuh ada kenaikan. Jadi dulu tuh katanya bensin tuh tunjangannya sekitar 4-5 juta per bulan. Beras kalau nggak salah 7 juta atau berapa gitu. Maksud gue lu sebulan makan sebanyak apa sih sampai tunjangan beras 12 juta? Ini bener-bener nggak masuk akal ya buat gue. Kayak dasar dikasih 12 juta tuh untuk ngasih makan berapa orang? Bukan cuman itu, anggota DPR juga dapat tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Jadi kalau di total-total tuh mereka sebulan itu bisa dapat 100 jutaan. Gini ya, maksud gue rumah gue nih di deket komplek anggota DPR. Dan itu rumah ada banyak banget, sekitar berapa ratus rumah. Nah kalau di periode ini mereka nggak dapat rumah dinas, nah itu rumah-rumah yang sekarang tuh dikemanain, diapain gitu, terbengkalai apa gimana. Untuk pengganti rumah dinas mereka dapat tunjangan 50 juta per bulan, gila. Itu setahun kalau gue itu 600 juta. Dikali 5 tahun mereka menjabat itu 3 miliar rupiah untuk satu orang. Gila kan, pengganti rumah dinas 50 juta per bulan itu menurut gue kemahalan banget. Karena untuk sewa rumah di daerah kayak Pancoran gitu, kayaknya sebulan 50 juta tuh kemahalan deh. Di saat tunjangan-tunjangan anggota DPR tuh dinaikin, iuran BPJS Kesehatan itu direncanakan akan ada kenaikan di tahun 2026. Ironis ya. Masyarakat dinaikin semuanya, pajak dinaikin, apa-apa dinaikin. Gaji guru nggak dinaikin, malah dibilang beban. Sedangkan anggota DPR-nya dikasih fasilitas dan tunjangan yang menurut gue tuh terlalu mewah dan yang nggak perlu. Di saat katanya pemerintahan ini lagi efisiensi, dari mana efisiensinya? Yang ada rakyat dicekik, tapi pejabat-pejabatnya santai-santai aja. Menurut kalian gimana? Coba komen. Anda tunjangan rumah 50 juta sebulan, terus dia bilang katanya kalau
Cari kos-kosan kontrak di sini 3 juta sebulan dikalikan 26. Hah? Kenapa ada 26 lagi ya? Kan 3 juta sebulan. 3 juta udah sebulan 30 hari, Neng. Kenapa dikali 26 lagi? Bertahun-tahun dibayarin. Kan dibayarin setiap bulan. Kenapa dikali 26 lagi ya? Aneh banget, dia bilang katanya jadi 78 juta. Masih kurang, masih nombok tuh 50 juta. Lah, lu astagfirullahaladzim. Apa gue blow-on banget ya? Apa dibagiin kayak begitu? Enggak, sebelum itu perasaan dah. Lu siapa benjir? Kawan gue pilihnya ya. Di najis kasih lu siapa nih? Kenapa masih dikali 26? Nah ini yang membedakan lu sama anggota DPR. Pemahaman lu tuh belum sampai. Padahal jawabannya simple banget. Kenapa dikali 26? Ya karena anggota DPR ngekos di 26 kosan yang berbeda. Simple gak tuh? Dan pertanyaan sekarang, kenapa dia harus ngekos di 26 kosan yang berbeda? Jawabannya karena salah satu tugas anggota DPR itu menyerap aspirasi warga. Jadi hitungannya, kalau satu kosan isinya 20 orang, kalau 26 kosan jadinya 520 orang. Artinya apa? Ada 520 aspirasi. Dikali 1 tahun sama dengan 6.240 aspirasi. Anggota DPR tugasnya itu selama 5 tahun. Ini dikali 5, dapatnya itu 31.200 aspirasi. Nah ini dari 1 orang doang. Dan anggota DPR sekarang itu ada 500 orang. Jadi hasilnya 15.600.000 aspirasi. Itu dia alasan kenapa anggota DPR kita harus ngekos di 26 kosan yang berbeda. Biar bisa menyerap 15.600.000 aspirasi warga. Ngerti kan sekarang? Saya jadi ngefans banget sama Bapak. Nah, ini adalah pemikiran yang saya nggak pernah temukan di orang-orang lain sebelumnya gitu. Kalau gitu saya mau minta tanda tangan, boleh Pak? Silakan tanda tangannya Pak. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Seorang pimpinan DPR Republik Indonesia. Oke, betul. Nggak semua orang bisa pintar matematika, dan mungkin Bapak ini punya keahlian di bidang lainnya, tapi ini tuh basic logic loh. Ini tuh logika yang mungkin tanya anak SD juga ngerti mereka. Kalau misalnya kos-kosannya 3 juta per bulan, berarti butuhnya 3 juta. Bukan jadi 78 juta karena dikali 26 hari kerja, gak ada hubungannya. Gimana coba? Nah, kalau menurut Bapak itu betul ya 78 juta, berarti kurang dong Pak anggarannya. Anggarannya kan 50 juta doang, kurang 28 juta. Berarti ambil lagi aja Pak dari dana pendidikan. Biasa kan gitu, dana pendidikan dipotong terus ya nggak? Bahkan sekarang OSN aja dananya kecil banget nih, sampai harus OSK-nya di tempat masing-masing. Orang tinggal tanya soalnya ke AI, jadi beres lolos OSK. Ya kan? Jadi orang-orang yang pinter beneran, orang-orang yang beneran berpotensi untuk membanggakan Indonesia di ajang internasional nantinya, ke sisi duluan Pak. Ya kan? Itu kan tujuannya. Potong terus aja Pak, potong aja, terpotong terus. Tapi gila, saya jadi ngefans banget sama Bapak karena ini adalah pemikiran yang saya nggak pernah temukan di orang-orang lain sebelumnya gitu. Kalau gitu saya mau minta tanda tangan, boleh Pak? Silakan tanda tangannya Pak. Yudi Cibardian, lewat video ini saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI. Saya minta maaf karena saya sudah meragukan dedikasi, pengorbanan, dan cinta Anda kepada Indonesia. Dan saya sempat kilaf nulis kata-kata yang kurang pantas di kaca belakang mobil yang berdebu dengan tulisan DPR Taek. Semua ini terjadi terdorong oleh rasa jengkel kepada kalian. Karena kalian sendiri merasa sudah berkorban untuk Indonesia, maka kalian merasa semua fasilitas kebutuhan harus dipenuhi oleh negara. Tunjangan komunikasi 15 juta itu kalian pakai buat telepon-teleponan sampai ketiduran. Atau kalian ikut kuis bisik-bisik malam jam 12 malam. Tunjangan rumah 50 juta per bulan dengan alasan karena kalian dari berbagai daerah harus ngontrak sendiri-sendiri. Nang rumah susun kan ya iso, rumah susun Pandegiling. Maaf saya nada tinggi kayak Once. Saya baru sadar ternyata kalian adalah orang yang paling butuh dikasihani di negara ini. Waktu pemilu kalian ngemis suara kepada kami. Sekarang setelah menjabat Anda masih aja minta dipenuhi semua kebutuhannya dari negara. Oleh karena itu kami rakyat Indonesia akan terus bekerja sampai tipes untuk bisa memenuhi kebutuhan Anda dan memastikan hidup Anda terjamin mewah dan senang. Untuk guru honorer, nelayan, petani, peternak, UMKM, sopir bus antar kota,
aparat berpangkat rendah, tidak perlu dikasihani, dan tidak perlu mengharapkan dari negara, karena negara sedang sibuk untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR. Tetap waras, jangan takut, jangan diam, lawan. Tunjangan beras DPR 12 juta. Kita hitung berapa porsi nasi yang dihasilkan dari 12 juta. Oke, satu karung beras itu biasanya antara 25 sampai dengan 50 kg. Kita anggap aja mereka belinya yang 50 kilo per karungnya ya. Nah, harga untuk beras premium yang bagus itu biasanya satu karungnya di 50 kilo harganya sekitar 800 ribuan. Jadi kalau dari tunjangan 12 juta, mereka akan mendapatkan sekitar 15 karung beras. Nah, untuk 1 kilo beras biasanya akan menghasilkan 10 porsi nasi. Jadi untuk satu karung 50 kiloan, mereka akan mendapatkan sekitar 500 porsi nasi. Nah, dari tunjangan 12 juta tadi akan dapat 15 karung beras kan? Per karungnya 50 kilo. Jadi tinggal dikalikan aja 15 dikali 500 porsi. Jadi dalam sebulan mereka bisa mengkonsumsi sampai dengan 7.500 porsi nasi. Nah, orang kan biasanya sehari makan 3 kali ya. Jadi 7.500 porsi tadi dibagi 30 hari. Jadi kalau dihitung-hitung mereka menghasilkan 250 porsi sehari. Nah, dari 250 porsi tadi kalau kita sehari makan 3 kali, jadi yang dikasih makan itu sekitar 83 orang. Oh, aku baru tahu kalau di rumahnya anggota DPR itu isinya ada sekitar 80-an orang. Padahal nih kalau dihitung-hitung per anggota keluarga, kalau misalnya anaknya 10 aja ya maksimal kan ya. Artinya cuma ada 12 orang di dalam rumah tersebut yang harus dihidupi. Jadi masih sisa untuk 70 orang lagi. Nah, sisa yang harusnya untuk 70 orang tadi kan bisa dialihkan untuk dana pendidikan. Coba ditelusur lagi, masih banyak kok di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan fasilitas atau infrastruktur yang mendukung pendidikan. Atau mungkin bisa dialihkan untuk menambah gaji guru. Jumlah anggota DPR RI saat ini sekitar 580 orang. Kalian bisa bayangkan kan, kalau setiap anggota DPR bisa mengalokasikan jatah beras yang harusnya untuk 75 orang tersebut untuk gaji guru atau untuk menunjang infrastruktur atau fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Pasti akan kerasa kan manfaatnya untuk Indonesia, terutama untuk mencapai Indonesia emas. Tapi apa yang mau diharapkan? Bahkan mereka banyak mencari alasan kenapa tunjangan bisa sampai segitu besar. Rame banget isu bubarkan DPR. Sebenarnya, meskipun ratusan ribu atau bahkan jutaan rakyat Indonesia yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, kalau tujuannya membubarkan DPR itu perihal yang sangat sulit. Atau ada narasi memaksa presiden untuk mengeluarkan dekret presiden dalam konteks pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat, ini juga narasi yang keliru. Kita lihat kalau dalam Undang-Undang 1945, DPR itu punya kedudukan penting untuk membuat undang-undang. Kemudian pada pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau memberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa narasi dekret presiden itu muncul? Kita tahu kalau dekret presiden itu untuk kejadian luar biasa, tetapi sifatnya terbatas. Jadi dekret presiden itu dikeluarkan kalau misalnya terjadi perang, atau untuk mengisi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, atau kalau adanya krisis di negara ini, maka presiden boleh mengeluarkan dekret karena sifatnya tadi luar biasa dan terbatas. Nah, dalam konteks membubarkan DPR, presiden tidak punya hak dan kewenangan karena kita menganut sistem presidensil. DPR dan presiden itu kedudukannya setara. Kalaupun kita, masyarakat Indonesia, memaksa untuk pembubaran DPR, maka ini akan sangat sulit karena mengharuskan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang aku beri solusi. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia di tengah kondisi politik dan kondisi kinerja DPR saat ini? Bukan pembubaran DPR, melainkan rekonstruksi ulang kinerja DPR. Kalian tahu nggak kenapa menurut gue anggota DPR itu benar-benar nggak pantas dapat tunjangan yang begitu besarnya? Contohnya masalah tunjangan rumah yang 50 juta per bulannya. Kenapa nggak pantasnya? Ya karena jenisnya anggota DPR kebanyakan kayak gini. Berhitung aja, nggak bisa. Kalau kita sini kan kontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Iya, tadi dia ngomong kalau misalnya anggap aja dia ngekos 3 juta per bulan. Nah, dikasih tunjangan 50 juta, ngomongnya kurang. Tapi kalau kita pikir ya, 50 juta dikasih uang per bulan, Anda ngekos 3 juta, berarti Anda tuh punya kembalian 47 juta. Kenapa bisa kurang dan bisa dapat angka 78 juta? Kenapa yang kos per bulan itu dikalikan 26 hari?
hari dan bulan itu nggak bisa dijadikan satu untuk hitungannya. Kalau misalnya Anda mau convert itu hari, berarti ya 1 bulan itu Anda terjemahkan dalam 30 hari. Kalau misalnya cost 3 juta untuk 30 hari atau 26 hari, ya dibagi dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya matematika dasar kayak gini aja anggota DPR nggak bisa, ya gimana bisa masyarakat itu memberikan kepercayaan kalau misalnya benar-benar bisa ngurus rakyat kalau modelnya hitung-hitungan dasar aja kayak gini. Amat sangat menyedihkan. Dan lagiannya untuk 50 juta per bulan itu biaya biaya sewa rumah apa sih? Dan kalau 3 juta lo bilang dikali 26 hari itu berartinya 3 juta per hari. Kalau 3 juta per hari lu nyewa apa? Nyewa hotel mewah. Sumpah ekonomi bener-bener lagi nggak baik-baik aja. Sumpah, gue ada temen yang super duper duper kayak wealthy lah. Maksudnya kayak ya oke lah gitu ya. Bukan orang yang sulit secara income, tapi dia minjem uang. Ini gue bukan bilang kayak, gue masuk orang, maksudnya dia kesulitan gitu karena PHK dan segala macam gitu. Dan ada temen gue yang literally very smart, kayak oh my god, gue tahu dia pintar banget. Dan dia sekarang lagi susah banget cari locker. Oh my god, gue kayak, dan tiap gue live TikTok atau tiap gue posting something di Instagram, orang pasti nanya info locker. Oh no, god. Bahkan ada juga one of my family juga ada juga. Oh my god, what's wrong with my country? We still have the exact same problem and it's getting bigger, which is pengangguran. God bless my country. Katanya Gojek, Grab, dan lain-lain menciptakan lapangan pekerjaan. Katanya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain bantu UMKM naik kelas. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Sebelum ada Gojek dan lain-lain, ojek sudah ada. Sebelum ada Shopee dan lain-lain, jual beli sudah hidup di pasar-pasar rakyat. Mereka tidak menciptakan apa-apa yang baru. Mereka hanya mengambil apa yang sudah ada, lalu membungkusnya dengan aplikasi. Awalnya semua terlihat mudah dan modern, tapi pelan-pelan ojek pangkalan mati, pasar tradisional sepi, dan toko-toko tutup. Kenapa? Karena mereka datang bukan membawa pekerjaan baru, tapi mengambil pasar yang sudah ada dan menguasainya. Lalu, apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka melakukan monopoli. Sekarang kalau mau naik ojek, harus lewat 1 atau 2 aplikasi saja. Kalau mau jualan, harus ikut algoritma e-commerce. Pilihan rakyat disempitkan, aturan ditentukan sepihak. Tarif ojek diturunkan semaunya. Seller dipaksa ikut diskon yang merugikan. Bahkan konsumen pun kena tipu promo-promo palsu. Dan yang paling miris, negara diam. Tidak ada perlindungan. Abang ojek ditarik pajak, tapi pemilik aplikator bisa menikmati untung dari kantornya di luar negeri. UMKM diperas potongan, tapi investor aplikator dapat insentif dari pemerintah. Inilah wajah penjajahan baru, berkedok inovasi, tapi menghisap rakyat. Berkedok solusi, tapi menciptakan ketimpangan. Ini bukan era digital yang memanusiakan, ini era algoritma yang memeras dalam diam. Sudah saatnya rakyat sadar, kita sedang dijajah, bukan diberdayakan. Dan penjajahan modern tidak lagi datang dari kapal, tapi datang dari server. Gue punya info nih, mulai sekarang 2 artis ini adalah musuh rakyat. Kok bisa? Lu pikir aja nih sendiri. Tanggapan Uya Kuya yang dipintai mundur dari DPR setelah konten yang viral yang joget-joget. Terus dia beranggapan, terus dia klarifikasi depan media. Dia ngomong gini, saya kan artis, saya kan DPR, wajar konten, kalian juga netizen konten, ini konten. Masalahnya adalah bocah maba juga tahu. Poinnya adalah cara menempatkan diri, bos. Harusnya sebagai seorang DPR bisa menjawab dengan bijak. Pertanyaan simpel padahal. Dulu sama siapapun pas masa pemilu, kampanye ramahnya minta ampun. Masih ngemis-ngemis rakyat, ya kan? Masih senyum-senyum. Sekarang ditanya rakyat marah arogan, gimana sih? Terus yang satu ini malah kayak nantang rakyat. Malah parodikan
musik horek sama tim-timnya itu malah joget-joget aja. Jul. Terus ini nih tambahan nih, lagi kacau-kacaunya, DPR imbau anak muda tidak bergantung pada lowongan kerja dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel-ngomel katanya. Bilang gaji anggota DPR itu 100 juta per bulan. Kalian semua salah. Karena pada faktanya gaji anggota DPR itu lebih rendah dari UMR Jakarta. Seriusan, cuma 4,2 juta per bulan. Tapi tunjangannya yang nggak ngotak. Karena take home pay-nya bisa lebih dari 100 juta per bulan. Gila sih. Gua kasih tahu, ada tunjangan istri atau suami 420.000, tunjangan anak 168.000, tunjangan beras 30.000 per jiwa per bulan. Oke, sampai sini mungkin masih masuk akal. Gua lanjut. Ada uang sidang atau uang duduk 2 juta per sekali sidang. Ya mungkin bagi mereka itu kecil. Ada tunjangan PPh 21 sekitar 2,7 juta. Ini gila sih, pajak penghasilannya aja dibayarin sama negara. Terus ada tunjangan jabatan 9,7 juta. Angkanya udah makin gede nih. Oke, gue lanjut ke tunjangan yang lebih nggak ngotak lagi. Ada tunjangan kehormatan 5.500.000. Katanya sih ini karena kedudukan mereka sebagai anggota DPR yang terhormat. Terus ada tunjangan komunikasi 15 juta. Ini gue nggak tahu ya, ini buat beli kuota atau bikin warnet nih. Ada tunjangan kenaikan fungsi sekitar 4 jutaan. Ada bantuan listrik, telepon, dan asisten sekitar 10 jutaan. Nah ini yang paling gede, ada tunjangan rumah 50 juta per bulan. Gokil sih ini. Ini tuh alasannya karena mereka itu menganggap kalau rumah dinas atau rumah jabatan kemarin itu sudah tidak layak huni. Padahal kalau kita lihat rumahnya, ini kalau bagi kita mah ini rumah gedung. Tapi mungkin bagi mereka ini gubuk ya. Jadi kalau ditotalin tuh yang tadi, itu mereka dapat lebih dari 100 juta per bulan. Gokil sih. Dan sekarang udah tahu kan alasan kenapa mereka itu sangat ambisius jadi anggota DPR. Tapi yang lebih bikin nyeseknya lagi, semuanya itu dibayarin pakai uang hasil malak rakyat. Kos kan 3 juta per bulan, dikalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat 50 juta per bulan. Hei bapak, lu mau ngekos di mana? Di hotel mana kata gue? Hotel bintang berapa lagi bapak? Pengen sehari ngekos, sehari 3 juta per malam. Hotel mana? Yang dibilang kan ngekos bapak. Ngekos tuh per bulan ya bapak. Per bulan tuh 3 juta udah dapat yang di Jakarta ya pak ya. Udah cukup bagus bapak. Kamar mandi dalam, kasurnya juga lebar. Kurang apa? Spring bed kayak gitu kan, ada AC-nya. 3 juta tuh cukup banget bapak. Di Setiabudi banyak noh. Lu masih bilang bapak dikalikan 26 hari kerja, buat apa? Lu mau ngekos yang sehari 3 juta tuh ngekos apa? Di hotel mana kata gue bapak? Udah deh kata gue sekarang para pejabat nih ya, masukin dulu ke Kumon. Ke Kumon, les bareng kita bapak ya. Kita ngitung matematika bareng-bareng. Kita ngeliat realitas yang ada pakai matematika dasar. Ngitung yang bener dulu. Lu nih wakil DPR, kok bisa ngomong kayak gitu nih? Kenapa para pemerintah blunder semuanya? Apa bapak, ya ampun, 3 juta per hari masih kurang ya. Jadi 50 juta ibaratnya sebulan ngekos bapak. Itu udah dapat apa bapak ya? 50 juta per bulan tuh dapat apa ya? Kayaknya apartemen 2 kamar atau 3 kamar, bahkan 4 kamar bapak ya. Tuh cukup banget bapak, udah bayar IPL, air, listrik, semuanya ada dalam satu apartemen bapak. Tuh cukup banget. Masih kurang, masih bilang nombok bapak. Tunjangan beras kami cuma 12 juta per bulan. Ucap wakil DPR. Kamu makan beras apaan Pak DPR? Apa beras Pak DPR ini khusus? Per 5 kilo aja beras loh, 78 lah sudah dapat ya. Atau per kilo itu 14.000 ada. Paling mahal 20.000 lah per kilo. 12 juta cuy. Terus di situ ada kata-kata cuma. Berarti kurang dong. Emang beras Pak DPR itu khusus ya? Biar nggak ngantuk gitu di rapat. Aduh Pak, kerja dulu Pak yang bener. Beras, tunjangan beras 12 juta per bulan aja kurang. Kecuali lah 12 kilo. Gimana pendapat kalian, ayo?
Tunjangan beras kami cuma 12 juta per bulan. Kata siapa gaji dan tunjangan DPR kegedean? Enggak, itu tuh wajar pakai banget. Soalnya mereka modalnya tuh gede coy. Mereka tuh harus sekolah tinggi-tinggi, bikin relasi sana sini, kampanye sana sini. Emang gak pakai duit tuh, semua pakai duit. Makanya tuh mereka wajar gaji dan tunjangannya segede gitu, karena harus balik modal. Walaupun mereka kerjaannya cuma duduk sama joget-joget doang gitu. Jadi jangan marah-marah dulu kalian. Ya kan, jadi jangan marah-marah dulu, karena semua tuh ada landasan teorinya reasonable. Jadi kalau pengeluaran naik, ya pendapatan pun harus naik. Karena kan semuanya pada naik katanya, benar. Telur, beras naik, semua kebutuhan naik. Jadi pendapatan mereka pun harus naik, pengeluaran pun harus naik sama. Pengeluaran kita pun bayar pajak juga naik sama gitu. Enggak, maksudnya kayak sama gitu, linear gitu, linear. Maksudnya kayak pengeluaran tuh bertambah kan, kasihan nanti nggak bisa makan telur, nggak bisa makan beras gitu kan, kasihan. Soalnya kan mereka nggak cukup, satu karung beras buat 1 bulan cukupnya 12 juta berkarung-karung gitu berasnya gitu kan, kasihan kalau misalkan nggak bisa makan beras. Kasihan kalau misalkan nggak bisa makan beras, nasi, telur kayak rakyatnya, soalnya semuanya tuh naik. Jadi wajar ya, wajar semuanya tuh karena kasihan gitu. Tapi kayak lebih kasihan diri sendiri sih kalau kata gua mah ya. Sama lebih kasihan lagi kepada guru-guru yang gajinya nggak seberapa itu, tetap dipertanyakan oleh mereka-mereka yang duduk rapih di sana, apakah semuanya itu harus ditanggung negara, padahal mereka semua juga nggak bisa duduk di sana kalau mereka juga nggak belajar dari guru waktu mereka sekolah. Bayangin, di saat semua anggaran, gaji, tunjangan semuanya pada naik, karena kasihan nggak bisa beli beras karena semuanya naik, tapi tetap aja gagal menyelamatkan satu anak aja. Gagal menyelamatkan satu anak aja, padahal bisa aja semua itu menjadi lebih baik kalau birokrasinya nggak berbelit-belit, kalau semuanya tuh kerja pada bener, kalau semuanya itu udah nggak benerin sistem yang terlalu amburadul dari dulu, tau nggak? Marah sih gue tuh sampai mikir kayak, sumpah, ini negara gua nih yang kayak gini. Kenapa sih semuanya tuh harus viral dulu baru semuanya tuh gerak gitu? Kenapa? Semuanya bicara demi negara ini, tapi pada kenyataannya sibuk ngenyangin perut sendiri. Gak pernah gua semenyesal ini memilih jenjang karir menjadi ibu rumah tangga, tahu gitu.